Ayo Bu, boleh? Ada. Ya, di sebelumnya kita startnya dari Surya Kencana ya, dan sekarang kita mau ke tetangganya yang bernama Kebun Raya Bogor. Nah, di Kebun Raya Bogor ini dia kayak taman kota tapi berbayar. Tapi is worth it juga karena tidak terlalu mahal. Kalau di Jakarta kita punya Eco Park di Ancol. Nah, di Bogor kita punya Kebun Raya Bogor. Dan jadi salah satu destinasi wisata juga yang populer dikunjungi saat liburan anak sekolah. Nah, posisinya ini sekarang kan kita lagi ada di depannya Surya Kencana ya. Di belakang tuh gerbangnya. Cara masuknya kalau jalan kaki udah seberangnya aja. Tuh. Di balik bus ini. Nah. Itu pintu masuknya. Kita ke sana dulu. Nah, kita udah nyampe di depan kebun raya. Ya, di sini banyak banget orang yang berkunjung, masih banyak yang foto-foto, dan aku nggak tahu kenapa dia belum buka pintu gerbangnya. Dan ini untuk masuk pakai mobil dan motor, pakai kendaraan. Tapi aku nggak bawa kendaraan sekarang, jadi kita harusnya masuk lewat sana. Ya, kawan-kawan, ternyata bukan tutup, dia maintenance aja. Nah, ternyata karena ini kan banyak bangunan tua, jadi memang mesti di maintenance biar atapnya tidak roboh. Nah, untuk jam operasionalnya, kita di sini aku udah tanya, saat hari biasa dia sekitar jam 8, dan hari libur dan libur nasional itu jam 7. Dan terakhir beli tiket bisanya di jam 4 sore, dan area harus steril di jam 5. Ini loketnya untuk sementara. Walaupun darurat dia proper ya. Oh, ada wifi-nya juga. Nah, ini kita mau beli loketnya dulu. Ini berapa ya? Ini dia per orang di sekitar 15.000 untuk hari biasa, which is hari ini hari Selasa. Untuk Sabtu, Minggu, dan libur nasional 25.000, masih murah juga. And then kalau mau bawa sepeda dia sekitar 20.000, dan tiket museum zoologi dia 25.000 per satu orang. Untuk satu orang curious bisa. Kita udah dapat, dan kita ada wifi-nya ternyata di sini. Dia username-nya Kebun, password-nya Raya. Kreatif. Nah, tiketnya dia seperti ini. Jangan dicontek, beli aja, murah banget. 15.500 untuk weekday. Iya, aku di sini sendiri, jadi nggak ada asisten. Dan bikin perjalanan ini lebih ke Solo, lebih bebas. Jadi mau kemana juga seenak jidat. Ini suasananya kita akan ganti dulu ya. Jadi
kayu raja dari Asia. Nah, di kebun raya ini, dia ternyata adalah kebun botani tertua di Asia Tenggara. Didirikan pada 18 Mei tahun 1817 oleh ahli botani bernama Profesor CGK Rainward. Ya, nyontek dulu. Berapa ya luasnya ya? Coba kita tanyain. Halo Gemini, luas kebun raya Bogor. 87 hektar. Wow, sangat besar dan posisinya di tengah-tengah kota. Ini dia danaunya, kita sudah sampai. Wow, impressive. Oh, banyak sekali ikannya. Apa itu? Itu aku pengen bilang istana karena mirip istana, tapi entah kenapa masih ragu gitu karena aku nggak ngelihat namanya pagar. Harusnya dipagerin untuk keamanan sang presiden. Ya, betul aja, ternyata itu adalah Istana Bogor, Istana Kepresidenan. Ya udahlah. Istana. Dan kita nggak tahu nih, sembarang aja jalan tiba-tiba di kantornya BRIN. Salah jalan kita. Harusnya ke arah sana. Di sini dia ada tour guide-nya, jadi kalian akan dibawa jalan-jalan dengan tour guide. Jadi akan dijelaskan tentang tanaman-tanaman yang ada di sini, tentang kebun raya. Seperti yang tadi kita nguping-nguping, ternyata di sini ada bambu yang dipakai untuk apa ya tadi ya? Untuk masak nasi. Jadi kayak kulit lumpia atau apapun itu. Aku agak dengernya agak susah. Tapi di sini juga ada bambu Cina yang biasa dimakan untuk digunakan untuk pakan panda. Wow. Aku masih mencari nih sewa sepeda di mana ini. Halo. Begitu deh. Tah, ini area bambu. Iya, bambunya gede banget. Tapi aku masih lost track. Aku nggak tahu nih kita lagi di mana. Tapi kita masih bisa ngeliat jalan. Berarti kita masih belum banyak bereksplorasi. Tapi udah mulai capek. Bukan gitu dong.
Sini kita bisa dengar suara burung. Dan kita lagi ada di Taman Teisman. Taman Teisman ini diambil dari seorang petualang muda yang bernama Teisman, nama belakangnya ya. Dan ini adalah bentuk penghargaan dari Bapak Teisman karena dia sudah berkontribusi dalam memelihara taman ini dan mengkelompokkannya direlokasi berdasarkan suku dari tanaman itu. Ini dah. Karena di belakang saya ini dia jalan raya dan di dalam kebun rayanya itu jalan raya, nggak apa jalan untuk pesepeda. Jadi di sini memang jarang sekali untuk dikunjungi. Tapi kalau untuk bersantai, untuk makan siang, mungkin untuk istirahat sebentar, ini enak. Finally kita menemukan map. Jadi kita di sini tadi kita udah ngelihat Istana Bogor seperti apa. Kita masuk lewat gate 2 ya. And then kita di sini. Jadi kalau kita lurus lagi ke sana, kita akan menemukan, ya aku mau ke sini nih, nomor 11A. 11A itu makan serangga. Ini kan kantong semar kan dia. Taman hutan. Memang sih kelihatan kayak hutan ya. Dan ini aku nggak tahu ini apa ini. Tapi kita nggak boleh memanjat pohon untuk keselamatan. Nah di situ ada yang menarik, kita ke sana dulu yuk. Dan ini adalah untuk bunga bangkai ya. Tapi sayangnya saat mereka mekar, mereka akan segera mati. Dan sekarang digantikan dengan ini. Di sini ada kafe. Ada akuariumnya. Tapi kita nggak jajan dulu guys, baru nyampe. Nepenthes. I want to see this. Nah, ini peta penyebarannya. Dia banyakkan kantong semar ya. It's okay. We're going in here. Sebenarnya segi ukuran aku tahu mereka kecil, tapi aku nggak sangka memang sekecil itu. Misalnya di sini, di sebelah sini, itu dia ukurannya cuma segini, kecil. Well, ada juga yang besar ternyata. Ini aku baru lihat, pas banget. Nah dia lumayan besar. And then ada yang paling besar. Nah ini yang biasanya aku lihat memang. Nih ada yang sebesar botol minum, ya, segenggam tangan. Ternyata banyak banget jenisnya. Aku kira cuman kayak at least 3. Ternyata di sini mungkin ada 30 kali ya. Pokoknya banyak. Dan relatif ukurannya lebih kecil. Kita mau ke tetangganya juga. Dan ternyata begonia ini adalah tanaman hias. Jadi di taman ini memang ditata dengan sedemikian rupa agar terlihat indah. Nah di sini aku rasanya lihat seperti hutan, tapi hutan mini.
dia tatanya sangat luar biasa menarik. Jadi wow, I'm amazed. And then di sini dia suasananya lebih asri, lebih dingin daripada tempat-tempat lainnya. Kalau yang tadi kita melihat pemakan serangga, di sini kita melihat tanaman hias. Anginnya juga sejuk dan enak. Ya, ternyata setelah kita muter-muter kita di tempat yang sama, ternyata kita masuk lewat sana, lewat belakang. Dan ini danaunya lagi. Dan ini danaunya lagi, tapi beruntungnya kita sudah bisa ngelihat itu. Gimana caranya perahu itu bisa berlayar. Taman Meksiko, aku melipir dulu ke sana. Penasaran. Di Taman Meksiko ini dia banyak tanaman yang kekurangan air, bukan kekurangan air. Dia bisa hidup dalam keadaan sedikit air, seperti kaktus, lidah buaya, dan masih banyak lagi bisa dilihat-lihat. Aku belum belajarin semua, tapi memang ditata dengan sangat rapih, dengan estetik. Ya, di sana ada tulisan Taman Meksiko, dan kalian bisa berjalan-jalan di sini. Di sini juga, walaupun masih ada durinya, selama kalian menjaga jarak, is probably fine, tidak masalah. And then, walaupun di Bogor ini adalah kota hujan, mereka bisa hidup dengan asiknya, dengan suburnya. Biasanya aku punya di rumah tuh punya lidah buaya yang biasa, tapi karena sering aku siram sampai kebanjiran, mati, busuk. Tapi di sini tidak, entah kenapa. Tapi di sini memang dia instead tanah, dia banyak batunya. Au, ketusuk. Jadi banyak batunya. Mungkin itulah triknya agar tanaman ini bisa bertahan hidup dengan lebih sustain di tengah kota hujan ini. Ada ini juga. Ini ditujukan untuk kalian yang ke sini tapi nanti hujan, bisa berlindung sini. And then di sini juga bisa ngecas, ada gensetnya. Kita lagi belum butuh ngecas, kita lagi cari minum juga, tapi this is the authentic juga kalau kalian mau belajar tentang tanaman yang bisa hidup dengan minim air, seperti kaktus dan tanaman ini. Ini tugu kelapa sawit Indonesia. Nah, jadi akhirnya kita ke depan saja karena searah juga. Nanti kalau udah ada sepeda, kita sewa sepeda, baru kita ke sana, ke pohon jodoh. Sekalian kita cari Raja Jawa yang sesungguhnya. Ya, di sini aku pernah lihat dulu itu Raja Jawa yang sesungguhnya, dan ada Ratu Jawa juga. Itu aku lupa di mana. Nanti kita akan berburu di sana. Menarik banget nih, kita ke sini yuk. Ya, Berujung Sumping itu selamat datang di dalam bahasa Sunda. And then, how nice is it? Pairing successful. Connected. Bluetooth connected. Saya ada di Sunda juga, di Bandung juga. Katanya ini sangat indah sekali kata-katanya. And then ruangan ini, taman ini ditata dengan sangat tradisional, dengan menggambarkan suasana Sunda. Dari musik-musiknya juga musik Sunda. Baru punten. Ini delman akan ditarik sama kuda. Ini becak digoes sama manusia. Ini sepeda ontel, sepeda tua. Dan he said display only. Jadi aku nggak berani untuk pegang-pegang. Tempat ini aku udah beberapa kali ke kebun raya, dan tempat ini aku baru lihat. Kayaknya ini baru ya.
Ini tipenya Sunda dan ini kita punya tempat makannya juga, tempat duduknya, dan di sana ada buat jual makanan. Ini didominasi oleh bambu, bambunya gede banget ya. And then ada toko cenderamata di sebelah sana. Indonesia Sundanese traditional house. Kita menemukan sesuatu yang menarik juga. Di sini ada rumah tradisional suku Sunda. Dia terbuat dari kayu, mostly kayu, kayunya sangat kuat. And then dindingnya terbuat dari bambu. Kalau di Jepang kita punya oni-chan, one-chan, di Korea ada opa-opa, sama yang ceweknya aku lupa apa. Tapi di Sunda ini kita punya sebutan akang teteh. Ya, akang itu buat laki-laki, kakak laki-laki, and then teteh untuk yang perempuan. Nuhun, Kang. Ya. Ya, jadi kita istirahat dulu sambil minum. Dia saking besarnya, capek juga. Tapi untungnya cuaca nggak sepanas itu. Nah, masih banyak awan. Makanya itu langit tuh kelihatan putih bukan karena kameranya ya, karena emang berawan aja. We have a dome. Aku nggak tahu fungsinya apa. Tapi menarik, kita ke sana. And then ini tepatnya, dia suaranya akan sangat bergema sekali. Tidak perlu pakai mic, semua orang bisa mendengarkan. Apalagi tengah-tengah ini, suaranya akan sangat memantul ke seluruh penjuru ruangan. Jadi kalau mau ngomong, mau khotbah, kesaksian, bisa di sini tanpa pakai mic, gampang sekali. Dan di luar sudah aman. Walaupun suara akan masuk lagi kembali, tapi tetap aja lebih gampang ngomongnya. And then ini akan jadi tempat pelindungan yang sangat baik ketika hujan. Untuk lapangannya sendiri sangat besar, tapi memang dia datar, tapi tidak sepenuhnya rata, which is good. And it's okay. Ada bangunan di sebelah sana dan ada bangunan juga di sebelah sana. Kita ke arah sana dulu. Oke, akhirnya nyampe. Kita lagi ada Kaca Hoya. Ya, banyak tanaman kecil-kecil seperti ini. Apa ini? Kayaknya dia cenderung tanaman berambat ya. Hoya. Dan ini aku juga suka lihatnya, perpaduan warnanya mantap. Tapi sini memang agak panas, makanya dikasih kipas. Ya, setelah kita melihat rumah kaca Hoya, ternyata Hoya itu dia bunga yang bergerombol. Tapi aku nggak lihat bunga. Ya udah, karena mau lihat bunga kita ke Gria Anggrek. Ih, ada cupang. Treknya dia ke atas. Well, di sini adem. Ini adalah taman yang sangat luas, sangat besar. Ini ada strukturnya untuk naik dan ke sebelah. Dan di bawah banyak tanaman anggrek. Yang putih, yang merah. Tapi kita nggak bisa ke bawah sana karena
do not entry. Kayaknya ini buat dibudidayakan kembali, jadi tidak boleh namanya keadaan stres. Secara suasana ini lebih modern daripada taman-taman yang lain. Ini dari deck luarnya. Tapi sayangnya yang ini tidak untuk umum. Ya sudah, kita langsung ke sebelahnya. Manual pakai jalan kaki di daerah bawah. Habis itu kita akan ke Gria Anggrek di depan sana. Jujur, aku penasaran sama bunga itu, bunga Kim Il Sung yang diambil dari bapaknya Kim Jong Un, mantan presiden Korea Utara. Infrastruktur ini mirip sama yang di sebelah, tapi aku tahu di atas sana tidak dibuka untuk umum. Tapi di bawah, walaupun terlihat padat, tapi masih enak untuk dipandang. Masih kita akan masuk juga ke taman dalamnya juga. Ini yang bisa kita pegang sendiri, tapi jangan terlalu kasar pegangnya. Di taman ini kita bisa melihat banyak bunga anggrek terutama ya, yang sudah mekar, yang bisa dinikmati keindahannya. Dan ini ada air mancur juga yang bikin suasana lebih hidup. Bisa dilihat juga di belakang ini, itu kayak hutan belantara dalam ruangan. Ini tanaman yang tadi kita lihat juga janggut-janggutan. And then nih, berasa seperti kita lagi ada di dunia lain. Di depan sana juga ada taman kedua. Kita harus melewati ruangan ini dulu. Untuk bagian atas kita nggak bisa ke arah sana ya, karena sudah ditutup. Kayaknya tidak boleh untuk umum. Dan then di sini harus diingatkan juga, jangan dirusak, dicabut, dipetik, jangan. Hargai. Dendrobium. Wow. Ternyata ini namanya Vivario. Capek juga. Tapi I think kita sudah mengunjungi yang ada di dalam ruangan yang di kebun raya. Inilah salah satu yang ingin kukunjungi juga, si Gria Anggrek. Dan sekarang kita mau cari Raja Jawa yang sesungguhnya. But kayaknya sangat jauh. Dan sekarang lah waktunya untuk sewa sepeda. Wih. Dan itulah tempat penyewaan sepedanya, ada di ujung dekat dom. Kita balik lagi, tapi tidak apa-apa, kita time skip. Oke, akhirnya kita sewa sepeda. Ini di harga 40.000 satu jamnya. Kenapa pilih renjang? Karena bisa ditaruh tas. Ya udah, kita lanjut aja.
Kita cari Raja Jawa yang sesungguhnya. Masih ingat ya cara pakainya? Let's go. Wah, udah lama nggak bawa sepeda. Nah, mari ya. Masih inget loh cara bawa sepeda loh. Gila, keren. Oh, I'm riding the bicycle. And then secara pengambilan gambar, ya nggak ada kering-keringnya. Secara pengambilan gambar ini akan lebih halus. Nah, kita ke pohon jodoh di sebelah kanan. Sesungguhnya aku sangat senang karena udah lama gak bawa sepeda, ternyata masih bisa. And then ternyata enak banget sih daripada jalan kaki. Jalan kaki lama, ini paling 5 menit udah nyampe sini. Di sini di mana? Where's pohon jodoh? Bentar ya. Kita udah sepedahan kurang lebih 20 menit. Kayaknya ini deh. Tapi ini pohon jodoh. Pohon jodoh. Beda jenis tapi ditanam berdampingan. Ini melati tembaga sama pohon araratu. Ini